الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi tentang Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-48 dengan judul Manusia Memasuki Agama Allah Secara Berbondong-bondong. Seperti yang sudah kami sampaikan di atas, perang penaklukan Makkah merupakan peperangan yang final, melumatkan secara total. Karena itu bangsa Arab bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, tidak lagi dihantui keraguan-raguan, dan setelah itu mereka pun buru-buru masuk Islam. Amr bin Salamah berkata, "Kami sedang berada di suatu mata air yang biasa disinggahi orang. Lalu ada sekawanan pejalan kaki yang melewati kami. Kami bertanya kepada mereka, apa komentar orang-orang tentang orang itu, yaitu Rasulullah SAW. Mereka menjawab, menurut pengakuannya, Allah telah mengutusnya dan menurunkan wahyu kepadanya. Allah menurunkan wahyu begini bunyinya. Itu adalah kalimat yang paling kuhafalkan. Jadi seakan-akan mereka membaca apa yang ada di dalam pikiranku. Padahal sebelum itu orang-orang Arab mencelah orang-orang yang masuk Islam pada saat penaklukan Makkah. Mereka berkata, biarkan saja dia dan kaumnya. Jika memang dia dapat mengalahkan kaumnya, berarti dia memang orang yang benar. Setelah penaklukan Makkah, setiap kaum segera menyatakan keislamannya. Ayah dan kaumku juga segera masuk Islam. Setelah ayahku kembali, dia berkata kepada semua kaumnya, demi Allah, aku datang kepada kalian dari sisi seorang nabi yang benar. Laksanakan solat ini pada waktu begini, dan solat ini pada waktu begini. Jika tiba waktu solat, hendaklah salah seorang di antara kalian menyerukan azan, dan hendaklah orang yang lebih banyak hafal Al-Quran menjadi imam. Hadis ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh penaklukan Makkah dalam membalik keadaan, mengangkat kedudukan Islam, mendorong bangsa Arab untuk menentukan sikap dan kepasrahan mereka terhadap Islam. Kenyataan ini semakin dipertegas setelah perang Tabuk. Karena itu kita bisa melihat sekian banyak utusan yang datang ke Madinah pada tahun 9 Hijrah dan 10 Hijrah. Kita bisa melihat bagaimana manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, sehingga pasukan Islam yang hanya berjumlah 10.000 prajurit pada saat penaklukan Makkah langsung membengkak menjadi 30.000 prajurit pada waktu perang Tabuk. Padahal rentang waktu antara dua kejadian ini tidak sampai setahun penuh. Kemudian pada waktu Haji Wada, kita bisa melihat hamparan lautan manusia sebanyak 144.000 yang semuanya bergerak di sekeliling Rasulullah SAW sambil mengumandangkan talbiyah, takbir, tahmid dan tasbih. Suara mereka berkumandang
memenuhi angkasa dan membahana di seluruh penjuru tempat. Para utusan yang datang. Para utusan yang disebutkan para penulis kisah peperangan jumlahnya lebih dari 70 utusan. Tidak mungkin bagi kita untuk merincinya satu persatu secara detail. Kita hanya akan menyebutkan secara global dan yang dianggap penting dalam sejarah. Secara umum, para utusan ini datang setelah penaklukan Makkah, tetapi ada sebagian kabilah yang mengirim utusannya sebelum penaklukan Makkah. Satu utusan Abdul Qais, kabilah ini mengirim utusan 2 kali. Yang pertama pada tahun 5 Hijrah atau bahkan sebelum itu. Sebelum itu ada seorang dari penduduk kabilah ini bernama Mungkit bin Hayyan yang datang ke Madinah sambil membawa barang dagangannya. Setelah datang di Madinah, tepatnya setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dan dia mengetahui Islam, maka dia pun masuk Islam. Dengan berbekal surat beliau, dia kembali ke kaumnya, mengajak mereka agar masuk Islam, dan ajakannya ini mereka penuhi. Pada bulan suci mereka mengirimkan utusan sebanyak 13 atau 14 orang untuk menemui Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang iman dan macam-macam minuman. Pemimpin mereka adalah Al-Ashad Al-Asri, yang kemudian beliau bersabda tentang dirinya, sesungguhnya di dalam dirimu ada 2 perkara yang dicintai Allah, yaitu kelemah lembutan dan kebiasaan mendahulukan kepentingan orang lain. Utusan kedua terjadi pada tahun datangnya para utusan yang jumlahnya ada 40 orang. Di antara mereka ada seorang yang bernama Al-Jarud bin Al-Ala Al-Abdi yang sebelumnya beragama Nasrani lalu masuk Islam dan Islamnya menjadi bagus. 2 utusan Daus. Utusan kabilah ini datang pada awal tahun 7 Hijrah yang saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Khaybar. Di bagian terdahulu sudah kami paparkan sedikit uraian tentang keislaman At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi yang masuk Islam saat Rasulullah SAW berada di Makkah. Kemudian dia kembali ke kaumnya dan terus-menerus mengajak mereka kepada Islam. Karena mereka tidak segera memenuhi ajakannya dan menunda-nunda, membuatnya putus asa. Lalu dia kembali menemui beliau dan memohon agar beliau berdoa untuk kaum Daus. Maka beliau berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Akhirnya mereka masuk Islam. Pada awal tahun 7 Hijrah, At-Tufail mengutus 70 atau 80 keluarga dari kaumnya ke Madinah. Karena saat itu beliau sedang berada di Khaybar, maka mereka pun menyusul ke sana. 7. Utusan Farwah bin Amr Al-Jusami. Farwah adalah seorang komandan pasukan Arab di bawah kekuasaan Romawi. Semua orang Arab yang tunduk di bawah kekuasaan Romawi berada di bawah komandonya. Tempat tinggalnya di Mu'an dan daerah-daerah sekitarnya yang termasuk Syam menjadi wilayah kekuasaannya. Dia masuk Islam setelah melihat kepahlawanan dan keberanian orang-orang Muslim secara kehebatan mereka di perang Mu'tah. Setelah masuk Islam, dia mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dan menghadiahkan seekor bigol berwarna putih. Penguasa Romawi langsung mencari dirinya setelah mengetahui keislamannya, memegang dan memenjarakannya. Dia disuruh memilih keluar dari Islam ataukah mati. Dia memilih yang kedua daripada keluar dari Islam. Karena itu mereka menyalibnya di Palestina di dekat mata air Afra, lalu memenggal lehernya. 4. Utusan dari Suda. Utusan ini datang sepulang Rasulullah SAW dari Ji'ranah pada tahun 8 Hijrah. Pada saat itu beliau sudah menyiapkan satuan pasukan sebanyak 400 orang Muslim dan memerintahkan agar mereka pergi ke Yaman, yang di sana ada Bani Suda. Selagi para utusan Muslimin ini berkubu di tengah celah bukit, Ziyad bin Al-Haris As-Suda'i mengetahuinya. Maka dia buru-buru menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Aku adalah utusan yang mewakili orang-orang di belakangku. Tariklah kembali pasukan engkau dan aku bersama kaumku tunduk kepada engkau." Maka beliau menarik kembali satuan pasukan yang diutusnya yang sedang berkubu di celah bukit.
Lalu Ziyad mendatangi kaumnya dan menganjurkan agar mereka mau menemui Rasulullah SAW. Maka ada 15 orang di antara mereka yang menemui beliau dan menyatakan sumpah setia kepada Islam. Setelah itu mereka kembali lagi ke kaumnya, mengajak mereka masuk Islam, hingga Islam tersebar di tengah mereka. Beliau membawa 100 orang di antara mereka ketika haji wada. Kelima, kedatangan Ka'ab bin Zuhair bin Abu Sulmah. Dia berasal dari sebuah keluarga penyair dan dia sendiri termasuk penyair Arab terkenal. Dulunya dia suka menyerang Rasulullah SAW lewat syair-syairnya. Setelah beliau pulang dari perang Taif pada tahun 8 Hijrah, Ka'ab bin Zubair dikirimi surat oleh saudaranya sendiri, Bujair bin Zuhair, yang isinya Rasulullah SAW membunuh beberapa orang di Makkah yang dulunya suka menyerang dan mengolok-olok beliau. Sedangkan penyair-penyair Quraisy lainnya bisa melarikan diri kemanapun mereka bisa menyelamatkan diri. Jika engkau masih merasa sayang terhadap dirimu sendiri, maka temuilah Rasulullah SAW, karena beliau tidak membunuh orang yang memohon maaf jika tidak selamatkan dirimu. Setelah itu mereka berdua saling membalas surat, hingga akhirnya Ka'ab merasakan bumi ini terlalu sempit baginya. Karena dia masih merasa sayang terhadap dirinya sendiri, maka dia datang ke Madinah dan singgah di rumah seorang dari Juhainah. Pada pagi harinya dia sholat bersamanya. Seusai sholat, temannya memberi isyarat agar Ka'ab menghampiri Nabi SAW. Maka dia segera bangkit dan duduk di hadapan beliau. Lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan beliau. Sementara beliau belum mengenal dirinya, Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Zuhair datang untuk memohon perlindungan kepada engkau sebagai seorang yang bertaubat dan menyatakan Islam. Apakah engkau mau menerimanya jika aku datang bersamanya?" "Ya," jawab beliau. "Akulah Ka'ab bin Zuhair," kata Ka'ab. Seorang Ansor melompat di dekatnya dan meminta izin kepada beliau untuk memenggal lehernya. Beliau bersabda, "Jauhi dia, karena dia datang untuk memohon ampunan dan meninggalkan apa yang pernah dulu dia lakukan." Kemudian Ka'ab merangkum sebuah syair yang terkenal dan melantungkannya, yang isinya pujian terhadap diri Rasulullah SAW. "Biarkan wanita itu enyah dan hatiku perih tak terperikan. Jejaknya tampak buruk dan tiada tebusan bagi tawanan. Aku diberitahu bahwa Rasulullah memberikan janji kepadaku. Ampunan dari Rasulullah pasti bisa diharapkan dan ditunggu. Semoga petunjuk datang padamu dari pemberi Al-Quran. Di dalamnya terkandung uraian terinci dan peringatan. Jangan hukum diriku karena tuduhan para penyebar fitnah. Aku tiada berdosa sekalipun banyak perkataan yang tertumpah. Aku berdiri di suatu tempat andaikan seekor gajah ada di sana. Dia kan bisa melihat dan mendengar dariku untaian kata. Pasti ada bayang-bayang yang ikut bergoyang. Dengan izin Allah, beliau akan menerima dengan lapang dada. Ada canda yang membuatku takut mengucapkannya lagi, karena engkau akan diminta tanggung jawab dan ditanyai oleh singa yang mendekam di tempat persembunyiannya. Di tengah pepohonan yang rimbun tempat bersarangnya, Rasul adalah cahaya yang bersinar berkilauan, laksana pedang India yang terhunus tajam." Kemudian Ka'ab menyanjung para muhajirin dari Quraisy, sebab siapapun di antara mereka tidak berbicara tentang diri Ka'ab ketika dia datang kecuali yang baik-baik. Lalu dia juga menawarkan diri untuk menyanjung orang-orang Ansor. Dia berbuat seperti itu karena ada seorang Ansor yang hendak memenggal lehernya. Setelah masuk Islam dan Islamnya menjadi baik, maka dia berkata memuji orang-orang Ansor dalam syairnya, "Siapa yang menghendaki kehidupan yang mulia, orang-orang Ansorlah yang layak menjadi teman setia. Yang tua dan yang muda menjadi pewaris kemuliaan. Orang-orang yang baik adalah bangsa pilihan." 6. Utusan dari Usroh. Para utusan ini datang pada bulan Safar tanggal 9 Hijrah. Jumlahnya ada 12 orang. Di antara mereka ada Hamzah bin An-Nu'man. Jubir mereka menjawab saat ditanya tentang kaum mereka, "Kami adalah Bani Asroh,
saudara Quraisy dari pihak ibu, kamilah dulu yang pernah membantu Qusay. Kamilah dulu yang pernah membantu Qusay dan mengusir Khusa'ah dan Bani Bakar dari Makkah. Kami mempunyai kerabat dan saudara. Nabi SAW menerima kedatangan mereka dengan ramah dan menyampaikan kabar gembira tentang penaklukan Syam. Beliau melarang mereka mendatangi dukun dan menyembelih korban seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Para utusan ini masuk Islam dan menetap di Madinah hingga beberapa hari. Setelah itu mereka kembali lagi ke kaumnya. 7. Utusan dari Bali. Para utusan ini datang pada bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijrah. Mereka masuk Islam dan menetap di Madinah selama 3 hari. Pemimpin mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah bertamu itu juga ada pahalanya? Beliau menjawab, benar, dan setiap kebajikan yang engkau kerjakan terhadap orang yang miskin maupun kaya merupakan sedekah. Dia bertanya lagi tentang lamanya bertamu. Beliau menjawab 3 hari. Dia bertanya tentang domba yang lepas. Beliau menjawab, dia milikmu atau milik saudaramu atau menjadi bagian serigala. Dia juga menanyakan tentang onta yang lepas. Beliau menjawab, ia bukan milikmu atau bagian serigala, tetapi biarkan saja ia hingga pemiliknya dapat memenggangnya kembali. 8. Utusan dari Sakif. Mereka datang pada bulan Ramadan tahun 9 Hijrah, sepulang Rasulullah SAW dari Tabuk. Adapun latar belakang keislaman mereka, karena pemimpin mereka Urwah bin Mas'ud As-Saqafi membuntuti Rasulullah SAW sepulang dari perang Taif pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijrah. Sebelum tiba di Madinah, dia menemui beliau dan masuk Islam. Lalu dia kembali lagi di tengah kaumnya dan mengajak mereka masuk Islam. Dia merasa yakin bahwa mereka akan memenuhi ajakannya, karena sebelumnya dia memang seorang pemimpin yang disegani dan ditaati. Dialah di antara pemimpin yang paling dicintai kaumnya. Tetapi ketika dia mengajak mereka agar masuk Islam, justru mereka melancarkan serangan anak panah dari segala penjuru hingga dia meninggal dunia. Sepeninggal Urwah, mereka merasa dicekam ketakutan. Setelah berjalan beberapa bulan, mereka bermusyawarah dan menyadari bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi orang-orang Arab di sekitarnya yang telah masuk Islam. Mereka sepakat untuk mengirim seorang utusan kepada Rasulullah SAW. Mereka membujuk Abdul Jalil dan menawarkan kepadanya untuk diangkat sebagai utusan. Namun dia menolaknya dengan alasan karena khawatir dia akan menjadi sasaran balas dendam seperti yang mereka lakukan terhadap Urwah. Dia berkata, aku tidak akan sudi melakukannya kecuali jika kalian mengutusku bersama beberapa orang. Maka mereka menunjuk 2 orang dari sekutu mereka, 3 orang dari Bani Malik, sehingga jumlah mereka ada 6 orang, karena ditambah Utsman bin Abul As-Saqafi, orang yang paling mudah di antara mereka. Setiba di Madinah, mereka mendirikan tenda bundar di dekat masjid agar bisa mencuri dengar dan mengintip orang-orang muslim mendirikan sholat. Mereka ingin merundingkan 1-2 hal dengan Nabi SAW saat beliau menyeru mereka agar masuk Islam. Karena itu pemimpin mereka mengajukan permintaan agar beliau menulis sebuah perjanjian antara beliau dan Bani Sakif yang isinya: 1. Mereka diperkenankan melakukan zina. 2. Mereka diperkenankan minum khamar. 3. Mereka diperkenankan melakukan riba. 4. Mereka dibebaskan dari kewajiban sholat. 5. Berhala mereka Lata dibiarkan saja. 6. Mereka tidak disuruh merobohkan patung-patung mereka. Tetapi tak satupun permintaan mereka yang dipenuhi Rasulullah SAW. Mereka dibiarkan berembuk sendiri dan tidak ada jalan lain kecuali tunduk kepada beliau. Karena itu mereka masuk Islam. Tetapi mereka mengajukan syarat agar beliau menunjuk orang lain untuk merobohkan Lata dan bukan tangan orang-orang Sakif sendiri. Beliau menerima syarat ini. Lalu beliau menulis surat yang ditujukan kepada kaum Sakif dan menunjuk Utsman bin Abul As-Saqafi sebagai pemimpin mereka,
karena dialah orang yang paling antusias memahami Islam, mempelajari agama dan Al-Quran. Pasalnya setiap hari para utusan Bani Saqif ini menemui Rasulullah SAW pada pagi hari dan meninggalkan Utsman bin Abu As di tenda mereka. Jika mereka kembali karena hari sudah siang, maka giliran Utsman yang menemui beliau, meminta untuk dibacakan Al-Quran dan banyak bertanya tentang agama. Dia juga mendatangi Abu Bakar untuk tujuan yang sama. Utsman juga merupakan orang yang paling mendatangkan barokah bagi kaumnya pada masa-masa merebaknya kemurtadan. Saat Bani Saqif menyatakan murtad, maka dia berkata kepada mereka, "Wahai semua penduduk Saqif, kalian adalah orang-orang yang terakhir masuk Islam, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama murtad." Akhirnya mereka tidak jadi murtad dan tetap teguh memeluk Islam. Para utusan ini kembali lagi ke kaumnya dan mereka menyembunyikan hakikat yang sebenarnya. Para utusan ini menakut-nakuti kaumnya dengan pertempuran dan peperangan. Wajah mereka tampak gelisah dan sendu. Rasulullah SAW meminta mereka agar masuk Islam, meninggalkan zina, tidak minum khamar dan lain-lainnya. Jika tidak, maka beliau akan menyerang mereka. Rupanya mereka masih dikuasai kebanggaan berdasarkan pemikiran jahiliyah. 2 atau 3 hari mereka bersiap-siap untuk berperang. Kemudian Allah menyusupkan ketakutan ke dalam hati mereka. Karena itu mereka berkata kepada para utusan itu, "Temuilah dia lagi dan berikan apa yang dimintanya." Barulah para utusan tersebut mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan menunjukkan perjanjian yang telah mereka sepakati. Akhirnya semua masuk Islam. Rasulullah SAW mengutus beberapa orang untuk merobohkan berhala Lata yang dipimpin Khalid bin Al-Walid. Setibanya di sana, Al-Mughirah bin Syu'bah mengambil cangkul dan berkata kepada rekan-rekannya, "Demi Allah, aku benar-benar akan membuat kalian tertawa karena perbuatan orang-orang Saqif." Kemudian dia merobohkan berhala Lata dengan 2 buah cangkul hingga roboh. Penduduk Taif yang menonton serasa bergetar hatinya. Mereka berkata, "Semoga Allah mengutuk Al-Mughirah. Dia tentu akan dicekik penjaga berhala." Al-Mughirah melompat ke arah mereka seraya berkata, "Semoga Allah memburukkan rupa kalian. Berhala ini hanyalah tumpukan batu dan lumpur yang hina." Kemudian dia menghancurkan pintu tempat penyimpanan barang, naik ke atas pagarnya yang diikuti rekan-rekannya. Lalu mereka merobohkan pagar-pagar itu hingga semuanya rata dengan tanah. Bahkan mereka juga menggali semua bangunan yang ada hingga ke fondasinya dan mengeluarkan perhiasan kain-kain yang disimpan di tempat penyimpanannya. Orang-orang Bani Saqif diam terpaku. Kemudian Khalid bin Al-Walid dan teman-temannya kembali ke Madinah dan menyerahkan semua barang yang diambil dari berhala Lata dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Pada hari itu pula beliau membagi-bagikannya sambil memuji Allah. 9. Surat dari Raja-Raja Yaman. Sepulang Nabi SAW dari perang Tabuk, datang surat dari Raja-Raja Himyar. Raja-raja itu adalah Al-Haris bin Abdi Kulal, An-Nu'man bin Qail, Thuru'ain, Hamdan dan Ma'afir. Adapun yang menjadi utusan mereka untuk menemui Rasulullah SAW adalah Malik bin Murrah Ar-Rahawi. Mereka mengutus Malik kepada beliau untuk menyatakan keislaman mereka dan ketetapan meninggalkan syirik dan para pendukungnya. Beliau menulis surat balasan kepada mereka, berisi penjelasan tentang hak-hak yang diperoleh orang-orang muslim dan kewajiban-kewajiban mereka. Sedangkan orang-orang yang mengikat perjanjian dari kalangan non-muslim mendapat perlindungan Allah dan Rasulnya jika mereka bersedia membayar jizyah. Beliau juga mengutus beberapa orang dari sahabat ke sana yang dipimpin Mu'adz bin Jabal. 10. Utusan dari Hamdan. Para utusan ini datang pada tahun 9 Hijrah, sepulang Nabi SAW dari perang Tabuk. Beliau menulis sebuah perjanjian bagi mereka dan memberikan apa yang mereka minta. Beliau menunjuk Malik bin An-Namat
sebagai pemimpin mereka, khususnya bagi kaumnya yang telah masuk Islam. Beliau mengutus Khalid bin Al-Walid kepada mereka secara keseluruhan dengan tugas menyeru mereka kepada Islam. 6 bulan dia berada di sana untuk berdakwah, tetapi mereka tetap menolak ajakannya. Kemudian beliau mengutus Ali bin Abu Thalib untuk menggantikan Khalid bin Al-Walid. Dia datang ke Hamdan, membacakan surat Rasulullah SAW, menyeru mereka kepada Islam, dan akhirnya mereka pun masuk Islam semuanya. Ali menulis surat kepada beliau, mengabarkan keislaman mereka. Setelah membacanya, beliau melakukan sujud, lalu mengangkat kepala seraya bersabda, kesejahteraan atas Hamdan, kesejahteraan atas Hamdan. 11. Utusan Bani Fasaroh. Para utusan ini datang pada tahun 9 Hijrah, sepulang Rasulullah SAW dari perang Tabuk. Jumlah mereka ada 10 orang lebih untuk menyatakan Islam. Mereka juga membawa misi untuk mengadukan masalah kekeringan yang melanda wilayah mereka. Maka beliau naik ke atas mimbar, mengangkat kedua tangan dan memintakan hujan. Beliau bersabda, "Ya Allah, turunkanlah hujan ke negerimu dan hewan ternakmu. Sebarkanlah rahmatmu, hidupkanlah negerimu yang mati. Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat, bermanfaat, menyenangkan, susul menyusul, meluas, segera dan tidak ditunda-tunda, bermanfaat dan tidak berbahaya. Ya Allah, turunkanlah hujan berupa rahmat, bukan hujan berupa siksaan, kehancuran, menenggelamkan dan tidak memusnahkan. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan tolonglah kami dalam mengalahkan musuh." 12. Utusan dari Najran. Najran adalah sebuah wilayah yang cukup luas, sejauh 7 marhala dari Makkah ke arah Yaman. Wilayah ini meliputi 73 dusun yang memiliki 100.000 prajurit bernaung di bawah bendera Nasrani. Para utusan dari Najran ini datang pada tahun 9 Hijrah berjumlah 60 orang. 24 termasuk para bangsawan mereka dan 3 orang merupakan pemimpin penduduk Najran. Orang pertama di antara mereka berjuluk Al-Aqib, yang memegang roda pemerintahan. Namanya adalah Abdul Masih. Orang kedua berjuluk As-Sayyid, yang memegang urusan peradaban dan politik. Namanya adalah Al-Aiham atau Syurahbil. Orang ketiga berjuluk Al-Uskup, yang memegang urusan agama dan kepemimpinan spiritual. Adapun namanya adalah Abu Harisah bin Alqamah. Saat para utusan itu tiba di Madinah dan bertemu Rasulullah SAW, terjadi tanya jawab antara beliau dan mereka. Kemudian beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Beliau juga membacakan Al-Quran, tetapi mereka menolak ajakan beliau ini. Mereka bertanya apa komentar beliau tentang Isa alaihissalam. Seharian beliau belum bisa memberikan jawaban hingga turun ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna masala Isa 'indallah kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm fakul ta'alau nadau abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabatahil fanaja'al la'natallahi 'alal katsibin. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah dia apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu.
Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Quran Surah Ali Imran ayat 59 sampai 61. Pada keesokan harinya beliau menyampaikan tanggapan tentang diri Isa alaihissalam sesuai dengan kandungan ayat ini. Seharian ini beliau meninggalkan mereka agar mereka bisa mengambil keputusan. Tetapi rupanya mereka tetap tidak mau menerima tanggapan beliau tentang diri Isa dan sekaligus mereka menolak masuk Islam. Maka kemudian beliau mengajak mereka bermubahalah. Kalau mereka melihat kesungguhan dan persiapan beliau untuk bermubahalah, mereka pun bermusyawarah lagi. Demi Allah, kalian jangan melayaninya. Jika dia benar-benar seorang nabi, maka Allah pasti akan mengutuk kita dan kita pun tidak akan beruntung sama sekali, serta tidak ada yang menyisa sesudah itu bagi kita. Semua yang ada pada diri kita pasti akan binasa, kata mereka kepada yang lain. Akhirnya mereka sepakat untuk tunduk kepada Rasulullah SAW. Mereka menghadap beliau dan berkata, "Kami pasrah apapun yang engkau minta dari kami." Beliau menyatakan siap menerima jizyah dari mereka dan disiapkan agar mereka menyerahkan 2000 hulla setiap tahunnya, 1000 pada bulan Rajab dan 1000 lagi pada bulan Safar. Sebagai gantinya beliau memberikan perlindungan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan mereka diberi kebebasan secara mutlak untuk menjalankan agamanya. Untuk itu ditulis sebuah piagam perjanjian. Mereka meminta agar beliau mengirim seorang penjaga keamanan ke daerah mereka. Tugas ini diserahkan kepada Ubaidah al-Jarrah. Lambat laun Islam menyebar di tengah mereka. Bahkan para penulis sejarah menyebutkan bahwa As-Sayyid dan Al-Aqib masuk Islam sekembalinya ke Najran. Kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abu Thalib untuk mengurus sedekah dan jizyah mereka. 13. Utusan dari Bani Hanifah. Mereka datang pada tahun 9 Hijrah sebanyak 17 orang, yang diantaranya ada Musailamah Al-Kadzab yang nama lengkapnya Musailamah bin Sumamah bin Kabir bin Hubaib bin Al-Haris dari Bani Hanifah. Mereka singgah di rumah salah seorang Ansor, kemudian menemui Rasulullah SAW lalu menyatakan masuk Islam. Ada beberapa riwayat yang berbeda tentang diri Musailamah Al-Kadzab. Namun dari beberapa riwayat ini dapat disimpulkan bahwa Musailamah adalah seorang yang selalu menampakkan kesombongan, kecongkakan, dan ambisi untuk mendapatkan kedudukan. Dia tidak datang menemui beliau bersama utusan yang lain, sementara beliau ingin meluluhkan hatinya dengan perkataan dan perlakuan yang manis. Tetapi karena dia sudah dikuasai niat yang buruk, tentu saja semua itu tidak banyak artinya. Sebelumnya Rasulullah SAW pernah bermimpi mendapatkan kekayaan duniawi yang melimpah. Tiba-tiba di tangannya ada 2 buah gelang yang kebesaran, sehingga hal ini sangat mengganggunya. Lalu beliau dibisiki agar meniup gelang itu. Setelah dibisiki, gelang itu pun hilang entah kemana. Beliau menakwili bahwa 2 gelang itu adalah 2 orang pendusta yang akan muncul sepeninggal beliau. Dengan sikapnya yang congkak, Musailamah Al-Kadzab pernah berkata, "Jika Muhammad mau memberiku kekuasaan sepeninggalnya, maka aku mau mengikutinya." Beliau menemui Musailamah yang berada bersama rekan-rekannya. Lalu terjadi percakapan panjang lebar. Musailamah berkata, "Kalau memang engkau menghendaki, biarkan antara dirimu dan urusan ini, lalu serahkan kekuasaan ini sepeninggalmu." Beliau menjawab, "Jika engkau meminta kekuasaan seperti ini, maka aku tidak akan memberikan kepadamu. Sekali-kali engkau tidak bisa mencampuri urusan Allah. Jika engkau berpaling, niscaya Allah akan membunuhmu. Demi Allah,
aku melihat dirimu adalah orang yang kulihat dalam mimpiku, dan ini adalah sabit yang akan mengikutimu dan meninggalkan aku. Benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang ke Yamamah, Musailamah terus memikirkan kedudukan dirinya, sampai akhirnya dia membuat pernyataan untuk bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan dirinya sebagai nabi, membuat beberapa keputusan tersendiri, menghalalkan khamar dan zina bagi kaumnya, tapi dia juga tetap mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kaumnya terpedaya dan mereka pun mengikutinya dan bergabung bersamanya, sehingga kedudukan dirinya semakin bertambah populer. Dia mendapatkan julukan Rahmah Yamamah karena kemapanan kedudukan dirinya di tengah mereka. Dia juga menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi, "Aku bersekutu denganmu dalam agama ini. Kami mendapat separuh bagian dan separuhnya lagi bagi Quraisy." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengirimkan balasan yang di dalamnya tertulis ayat Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal arda lillah yurisuha man yasha min ibadi wal aqibatu lil muttaqin." Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Ibnu Nawwah dan Ibnul Asal mendatangi Rasulullah SAW sebagai utusan Musailamah. Beliau bertanya kepada mereka berdua, "Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah?" Keduanya menjawab, "Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasul Allah." Beliau menjawab, "Aku percaya kepada Allah dan Rasulnya. Andai kata aku boleh membunuh seorang utusan, niscaya kalian berdua akan kubunuh." Pengakuan Musailamah sebagai nabi ini terjadi pada tahun 10 Hijrah. Dia akhirnya dibunuh pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijrah di tangan Wahsy, pembunuh Hamzah. Sedangkan orang kedua yang membual sebagai nabi adalah Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Dia dapat dibunuh sehari semalam sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Ada wahyu turun kepada beliau mengabarkan hal ini, lalu beliau mengabarkannya kepada para sahabat. Baru setelah itu ada kabar dari Yaman yang diterima Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 14. Utusan dari Bani Amir bin So'so'ah. Di antara para utusan ini terdapat Amir bin At-Tufail musuh Allah, Arbad bin Qais, Khalid bin Ja'far, dan Jabbar bin Aslam. Mereka adalah para pemimpin kaumnya. Amir adalah orang yang pernah mengkhianati para sahabat di Bir Ma'unah. Sebelum para utusan ini tiba di Madinah, Amir dan Arbad berembuk untuk bersekongkol membunuh Nabi SAW. Ketika mereka sudah menghadap beliau, Amir berbicara di hadapan beliau, sedangkan Arbad mondar-mandir di belakang beliau, siap menghunus pedangnya. Tetapi Allah menahan tangannya sehingga dia tidak mampu melakukannya, dan beliau selamat dari persekongkolan mereka. Lalu beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka berdua. Dalam perjalanan pulang, Allah mengirim petir yang menyambar Arbad dan ontanya, sehingga dia mati dalam keadaan hangus tersambar petir. Sedangkan Amir terkena sakit di tenggorokannya saat singgah di rumah seorang wanita dari Banu Salul. Sebelum meninggal di sana, dia berkata, "Apakah aku terkena penyakit tenggorokan seperti yang biasa menjangkiti anak onta di rumah seorang wanita dari Bani Fulan? Bawa ke sini kudaku." Lalu dia naik ke punggung kuda, dan akhirnya dia mati ketika berada di atas punggung kudanya. 15. Utusan dari Tujib. Para utusan ini datang sambil membawa sedekah kaumnya dari kelebihan kebutuhan mereka. Para utusan ini berjumlah 13 orang. Mereka banyak bertanya tentang Al-Quran dan Sunnah untuk dipelajari.
Mereka tidak lama berada di Madinah. Ketika beliau memberikan bekal perjalanan kepada mereka, maka mereka mengirim seorang pemuda yang sebelumnya mereka tinggal di dalam kemah. Maka pemuda tersebut menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Demi Allah, tidak ada yang membuatku sibuk tentang urusan negeriku, melainkan hendaklah engkau berdoa kepada Allah agar mengampuni dan merahmatiku, serta menjadikan kekayaanku ada di dalam hatiku." Maka beliau berdoa seperti itu, sehingga pemuda tersebut menjadi orang yang paling merasa puas menerima keadaan. Dia tetap teguh di dalam Islam ketika banyak orang keluar dari Islam. Bahkan dia aktif memperingatkan kaumnya, menasihati dan memerintahkan agar mereka teguh hati. Para utusan ini bertemu lagi dengan Rasulullah SAW pada saat Haji Wada pada tahun 10 Hijrah. 16. Utusan dari Toye. Di antara para utusan ini terdapat Zaid al-Khail. Setelah berbicara panjang lebar dengan Nabi SAW, maka mereka pun masuk Islam dan keislaman mereka benar-benar menjadi baik. Beliau bersabda tentang Zaid, "Tak seorang pun dari bangsa Arab yang namanya disebutkan kepadaku, yang menurut ceritanya dia adalah orang kaya, namun setelah tiba di hadapanku, aku tidak melihat kenyataan dirinya seperti yang diceritakan itu. Selain dari Zaid al-Khail, dia tidak membawa apapun yang dimilikinya." Lalu beliau menamakan dirinya dengan julukan Al-Khair. Jadi begitulah para utusan datang secara bergiliran selama 2 tahun, 9 dan 10 Hijrah. Para penulis sejarah dan peperangan menyebutkan beberapa utusan dari penduduk Yaman: Al-As, Bani Sa'ad, Hudzaim dari Qodo'ah, Bani Amir, Bani Anir bin Qais, Bani Asad, Bahra, Khawlan, Muharib, Bani Al-Haris bin Ka'ab, Gomid, Bani Al-Muntafiq, Bani Al-Muntafiq, Salaman, Bani Abs, Muzainah, Murad, Zubaid, Kindah, Zimarrah, Ghassan, Bani Is, dan Nakha, yang merupakan unsur terakhir yang datang pada pertengahan bulan Muharram tahun 11 Hijrah, sejumlah 200 orang. Yang paling banyak dari berbagai utusan ini datang pada tahun 9 Hijrah. Kedatangan para utusan secara terus-menerus dan bergiliran ini menunjukkan seberapa jauh dakwah Islam yang sudah bisa diterima secara menyeluruh, kekuasaan dan pamornya di seluruh pelosok Jazirah Arab. Semua bangsa Arab melihat ke Madinah dengan pandangan hormat, sehingga tidak terlihat satu penghalang pun untuk tunduk kekuasaan Madinah ini. Madinah sudah berubah menjadi ibu kota Jazirah Arab. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Hanya saja kita tidak bisa mengatakan bahwa Islam telah tertanam kuat di dalam sanubari mereka, sebab tidak sedikit para penduduk di daerah pelosok dan pedalaman yang masuk Islam hanya karena mengekor para pemimpinnya. Padahal hati mereka belum bersih dari niat untuk mengadakan persekongkolan, dan ajaran Islam pun belum termasuk ke dalam sanubari mereka. Al-Quran telah menggambarkan sebagian di antara mereka di dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumul dawair alaihim dairatus saw wallahu sami'un alim. Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian, dan dia menanti-nanti mara bahayanya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 97
dan 98. Namun Al-Quran juga memuji sebagian yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa shalawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayadkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 99. Sedangkan orang-orang yang relatif sudah beradab seperti yang berada di Makkah, Madinah, Sakif, mayoritas penduduk Yaman dan Bahrain, maka keislaman mereka benar-benar kuat dan mereka menjadi pemuka sahabat dan orang-orang muslim. Para sobat Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri yang kali ini kita telah sampaikan bagian yang ke-48 dengan judul Manusia Masuk Agama Allah Secara Berbondong-bondong. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.